Diunoni sik tandurane lur. Kalau musim dingin tandurannya ini saya sirami dengan air beras teman-teman. Mau masak nasi ini masih jam 3.45 menit. Subuhnya jam 5.30-an. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Ramadan Mubarak. Semoga dimanapun teman-teman berada ibadahnya lancar dan ya segala sesuatunya diberikan kelancaran. Pagi ini bertemu lagi dengan kita di sini jam 3.45 menit saya bilang tadi, dan waktunya menyiapkan makan sahur. Alhamdulillah Pak Wahid di sahur kedua di rumah teman-teman. Jadi kita akan sahur bersama Pak Wahid dan anak-anak. Nanti saya bangunkan agak nanti saja kalau nasinya sudah ready. Pak Wahid tadi mintanya cuman burrito untuk sahur, jadi ya kita angkatkan teman-teman. Gitu. Burrito ini isinya daging sapi, kacang, dan cheese teman-teman. Dibungkus dengan tortillas. Aku tuh masih ngantuk banget loh. Bukan karena late sleep ya atau terlambat tidur tadi malam, karena pengaruh obat teman-teman. Gatel-gatel kemarin malam ya. Kok kemarin malam ya, semalam gatel-gatel semalam, terus aku minumin obat anti alergi. Itu apa efeknya itu kayak orang drang gitu teman-teman, kayak kayak orang ngantuk. Aku tadi yang bangunin Pak Wahid jam 3, ayo bangun, kamu sahur apa enggak gitu. Untung dia di rumah. Tapi meskipun dia ada di tempat kerja, kalau sahur gitu, kalau enggak message ya telepon teman-teman ya. Memastikan aku awake atau aku bangun. Ini banyak sayur leftover dari kemarin. Ada sayur blindrang, kacang, sama tahu. Ini semalam buat buka puasa. Sayur jamur. Ada juga nih, ini anak-anak mau tak angetin semua. Semua sayur blindrang. Nggak sensor-sensoran teman-teman. Ini apa adanya saja. Wow, nugget udah au-au. Ngapain Get? Oh, itu mau ke kamarnya Zebrin tuh. Zebrin still sleeping. Taruh sini aja. Enak ini meskipun rupanya nggak karu-karuan. Rupanya gelap. Sayur blindrang. Tapi sayur puasa itu sahur itu enaknya ya sayur blindrang kalau aku teman-teman. Ini aku makan nasi kemarin saja. Nasi barunya nanti biar dimakan anak-anak. Beginilah lur di sini. Makan mie
Untuk lauk nasi itu ya hanya kita kayaknya teman-teman. Orang di Indonesia apa gimana? Makan mie-nya untuk lauk nasi. Kalau orang sini mie ya mie aja, kalau makan nasi ya nasi saja. Kalau kita mie itu buat lauk nasi. Nah, seperti ini. Serba blindrang, gak usah disensor. Sahur gini aku selalu ingat pengalaman dulu waktu masih remaja. Begitu bapak dan ibu, almarhum bapak juga ibu dulu saat itu kala itu baru pindah ke Ponorogo teman-teman. Biasanya kalau sahur seperti ini aku tuh kan suka lelet ya, yang namanya anak-anak remaja. Dia itu kalau bangunkan itu kayak ronda, bangun 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 bangun, bangun. Aku tuh benci banget kalau dibangunkan almarhum bapak seperti itu. Pokoknya itu instan apa ya, konstan gitu loh kalau bangunin, ayo bangun 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 terus gitu sampai saya itu bangun. Aku sampai kesel teman-teman. Udah ngomong sekali saja udah bangun, 1 kali 2 kali udah bangun, gak usah seperti itu. So annoying gitu loh bapak saya. Kalau bangunkan ya seperti itu. Bangun 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 sampai 5 menit pokoknya sampai aku bangun, aku get up gitu ya. Tapi ya jadi pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Buktinya saya sekarang sudah tua seperti ini selalu ingat teman-teman, terutama kalau menyiapkan menu sahur seperti ini ya. Ingat almarhum bapak dulu yang suka ngebangunin aku seperti itu. Kita makan sahur dulu teman-teman. Nah, nanti setelah saya makan sahur baru kita bangunkan anak-anak. Wow. No light apa? Kok cahaya remang-remang. Les sahur. Ini light. Ya cannot see you. Cannot see you anywhere. Where's my husband? Finally can see you. Wow. Deh, nanti sendokku mau lek. Where's my spoon? I don't have spoon on one. It's forget spoon. It's okay. Wah, I think I was gonna use my hand. I can get it lah, it's okay lah. Hey. Oh, is that plastic spoon? That works? No, I cannot use fork for this. Itu apa suara bis sekolah teman-teman? Semakin ke sini, semakin ke sana, semakin musim panas. Jam 7 sudah mulai terang teman-teman. Tuh, sunsetnya. Kok sunset? Sunrise ding. Sunset itu di tempat kalian, di tempat kita is sunrise. Itu mataharinya kita gantian teman-teman. Di sekolahnya anak-anak ada tuh. Tuh datang di sekolahnya. Di sekolah yang kutunggu, kutunggu. Have good day at school, honey. Bye.
teman-teman, selamat pagi dari Kibito. Bleduk-bleduk. Hai teman-teman, selamat pagi dari Amerika Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pagi ini saya akan ajak kalian untuk kita jalan-jalan lagi. Kemana kita jalan-jalannya? Kita tidak akan bocorkan dulu ya teman-teman. Nanti setelah urusannya selesai saja, saya akan gedabrus lagi. Meanwhile kita akan apa? Ayo Pak Wahid, say selamat pagi Pak Wahid. Selamat pagi. Assalamualaikum. Tuh teman-teman, assalamualaikum katanya Pak Wahid. Happy Ramadan. Happy Ramadan. Happy Ramadan Mubarak. Ya. Happy Ramadan Mubarak untuk semuanya teman-temanku dimanapun kalian berada. Meskipun kita berada di dunia berbeda. Kok dunia berbeda? Dunia berbeda, takutnya saya di dunia alam jin. Meskipun kita berada di benua berbeda, tetapi kita tetap satu tujuannya teman-teman. Apa tujuan kita hari ini? Jadi seperti itu ya teman-teman, kita ikutin saja videonya. Nanti kita lanjut lagi ngedabrusnya setelah urusan kita selesai. Nah ini kita sudah di Interstate 35 South teman-teman. Ini yang akan membawa kita ke mana ini? Rahasia. Nah ada salah satu teman yang bertanya, Mbak Eti, di Iowa itu apakah ada jalan tol? Jawabannya adalah tidak ada teman-teman. Iowa adalah sedikit dari provinsi yang berada di Amerika Serikat yang tidak ada jalan tol, tidak memberlakukan tol. Jadi jalan-jalan di sini gratis, bisa dipakai, tidak usah dipungut biaya teman-teman. Lalu dari mana pembiayaan atau pendanaan jalan-jalan ini? Ya dari pajak yang kita bayarkan, pajak pendapatan, pajak biaya registrasi kendaraan, itu untuk larinya ya untuk perawatan jalan-jalan seperti ini. Tapi meskipun tidak ada tol, jalan-jalannya mulus teman-teman. Pipiku saja kalah mulus dengan jalan-jalan yang ada di Iowa sini. Kalian juga sering saya tunjukkan videonya waktu saya review country road. Meskipun country roadnya tidak diaspal, terus di-maintainnya ya rutin ya teman-teman ya. Pemeliharaannya bagus, perawatannya bagus, meskipun country road tidak diaspal juga mulus gitu ya. Jadi alhamdulillah kita saya sendiri so blessed atau bersyukur banget, so grateful tinggal di Iowa ini ya teman-teman. Provinsinya ya insya Allah makmur teman-teman. Yang nggak saya suka hanya saljunya, musim snow, musim dinginnya itu saja. Kalau yang lain-lainnya saya suka tinggal di Iowa ini ya. Penyebabnya salah satunya yaitu teman-teman tidak usah bayar tol.
Alhamdulillah kita sudah sampai atau baru saja sampai di Kota Des Moines teman-teman. Ini Pak White sedang isi bensin, dan sebenarnya pagi ini kita akan kemana? Ya udah, di sini kita sebenarnya akan ngurus sesuatunya apa, saya bocorkan sekarang saja. Kita akan ke sebuah company yang menawarkan jasa antar jemput itu teman-teman. Jadi dari rumah ke airport gitu loh, yang kita pikirkan itu pakai jasa antar jemput atau apa gitu. Saya ada juga beberapa temen yang berdomisili di Des Moines, dan salah satunya menawarkan, Heti udah tinggalkan saja mobilmu di sini di rumahku, 3 minggu gak apa-apa selama kamu di Indonesia. Nanti dari rumahku kamu naik Uber saja ke airport, karena deket juga rumahnya dengan airport teman-teman. Cuman Pak White itu orangnya agak susah, beliau itu nggak mau berhutang budi gitu loh teman-teman. Makanya ya beliau udah nggak usah melibatkan temanmu, kita ke kantor jasa antar jemput saja, nanti biar lebih enak seperti itu daripada merepotkan temanmu gitu. Jadi ya hari ini atau pagi ini kita akan menuju ke kantor yang kita maksud itu teman-teman ya. Sorry teman-teman, aku tadi tidak sempat ngevideoin waktu kita berada di antar jemput company itu. Tapi saya bocorin sedikit apa pembicaraan kita tadi ya, ataupun kita bocorin sedikit tarif yang dikenakan untuk jasa antar jemput kita dari rumah ke bandara waktu nanti kita mudik ke Indonesia. Tadi untuk tarif menjemput kita ke rumahnya, yaitu membawa kita ke bandara, dikenakan tarif sekitar 850-an dolar teman-teman. Kalau saya hitung di rupiah itu sekitar 13 juta berapa gitu. Dan untuk kepulangan kita dari Indonesia, yaitu menjemput kita di airport, membawa kita pulang ke rumah kembali, itu juga sama dikenakan tarif 800 dolar berapa itu tadi. Ya sekitar 13 juta berapa. Jadi kalau di total untuk antar jemput kita itu sekitar 27 jutaan itu kalau dirupiahkan. Ya Allah, menurutku meskipun itu standar USA, tapi ya terlalu mahal teman-teman. Makanya kita mundur tadi, kita nggak jadi menyewa jasa antar jemput, dan ya kita akan melakukan atau memilih opsi kedua, yaitu membawa kendaraan sendiri saja dari rumah. Dan di area bandara itu kan ada parking lot-nya teman-teman, jadi di situ kita bisa memarkir kendaraan bulanan gitu ya. Kalau kita mau traveling kemana jauh dan butuh waktu beberapa lama, misalnya 1 bulan 2 bulan gitu, bisa parkir di situ teman-teman. Itu berbayar sehari sekitar 11 dolar. Jadi tadi kalau saya kalkulasi, saya bandingkan dengan jasa antar jemput tadi, 11 dolar kali misalnya kita di Indonesia termasuk PP-nya itu 25 hari. 11 dolar kali 25 hari itu berapa teman-teman? 400-an dolar. Nggak sampai ya, paling cuma 300-an dolar ya. Dan itu jauh lebih murah daripada kita menyewa jasa antar jemput tadi teman-teman. Bayangkan 1.700-an dolar compare atau dibandingkan dengan kalau kita membawa kendaraan sendiri dan parkir di parking lot itu tadi ya, 300-an dolar. Jadi ya insya Allah kita akan memilih opsi yang kedua itu saja teman-teman. Dan kita juga ngecek tadi parking lotnya, security-nya tinggi ya, jadi ada semacam ya kamera CCTV di mana-mana dan bla 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 gitu ya teman-temannya. Jadi ya seperti itu untuk saat ini berita yang terupdate teman-teman. Ini kita mencoba apa ya, sedikit demi sedikit membuat atau mewujudkan mimpi kita menjadi true. Make our dream become true. Dan ya butuh perencanaan yang matang seperti ini jauh-jauh hari teman-teman. Meskipun mudik kita masih bulan Juni, tapi insya Allah kita usahakan untuk well prepare dalam perjalanan kita nanti ya teman-teman. Jadi ya seperti itu berita yang terupdate dari kita sekeluarga dari Amerika Utara. Kumat adem lagi teman-teman, dingin lagi.
Mumet ini. Aku tadi dari Asian Market teman-teman, belanja sedikit saja. Adem nih. Nanti tadi barang-barang kok ngilang. Apa ke muluk karena angin. Alhamdulillah kita sampai rumah kembali teman-teman. Aku akan membuang sampah dan nyetok kayu bakar karena nanti sore, ini sudah sore, nanti malam akan turun salju teman-teman. Sekalian ngecek LP gas berapa persen, udah waktunya ngisi apa belum. Ayo para emak-emak dicek LP gasnya, make sure masih banyak. Waduh Rek, ini waktunya ngisi lagi nih teman-teman. Sudah 20% aja teman-teman, waktunya ngisi lagi. Tangannya ranggawa glove geringgingen lur. Kalau ini berapa persen? Ini masih good, masih 70% yang rumahnya mertua. Malah kepencret. Yang ini 20% teman-teman, rumah kita waktunya diisi lagi. Kalau musim dingin seperti ini memang boros banget, apalagi kalau temperaturnya minus. Duh, cepet banget LP gasnya. Sekalian golek kayu lur, gawe urup kayu buat urup. Oh iya, buat starting the fire gitu apa, urup. Loro kabeh tangan kurek. Yuk bergegas kita teman-teman. Tadi pagi kayaknya cerah banget teman-teman. Sore ini cuman mendung gini dan mau salju lagi. Beberapa hari kemarin ya Allah anget banget, sekarang mau snow lagi teman-teman.